Oh, sibuk Ya. banget nih lagi ngeliatin handphone apa sih yang lagi dicari? Lagi nyari mobil nih. Wah, Kan keren. bentar lagi lebaran. Ya. Mudik. Mm-mm. Pasti kan kita butuh transportasi dong Oke. buat jalan ke sana. Nah, yang paling bikin aku bingung tuh kira-kira mobil apa ya? Mau bekas atau baru? Ah, Di mana, itu dia. Pras? Ini dia menarik. Kalau kita lihat dan cermati juga otomotif nih memang ada tekanan. Tapi di satu sisi, kalau produsen mobil-mobil baru kan memang masih ada tantangan terkait Nah, dengan itu. daya beli. Nah, second hand atau mobil bekas ini yang menjadi daya tarik. Tentu langsung aja nih kita tanya, kan udah datang juga nih tamu nih, ada Pak Piani Chandra. Beliau ini Presiden Direktur dari PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, begitu ya, lo Pak? Ya. Apa kabar Pak? Baik. Sehat-sehat Pak? Ya, ya. Terima Sehat kasih selalu, Pak. Selamat ya sudah datang. atas kehadirannya. Nah ini dia, Momo tadi lagi sibuk, lagi cari-cari Iya mobil nih Pak Yani. Kira-kira Pak Yani, kalau misalnya momen-momen Ramadan kayak gini, terutama kaum mendang-mending lah ya seperti kita ini, better nih atau lebih banyak nanti nyari yang mobil second. Nah mobil second itu kalau boleh tahu terlebih dahulu nih Pak, Iya. pasarnya saat ini kayak gimana sih? Seperti apa gitu kondisinya Pak? Sebenarnya mobil second pasarnya sekarang lagi bagus-bagusnya dibanding tahun lalu. Oke. Ya, tahun lalu kan memang banyak isu ya otomotif, nah, terutama di kuartal satunya. Setelah government, setelah Menteri Keuangan menyuntikkan likuiditi ke perbankan, Iya. terus proyek-proyek pemerintah banyak udah mulai cair Iya. dananya, kelihatan otomotif ini di mulai Oke. kuartal kedua, 3, 4 meningkat terus. Bahkan di kuartal keempat itu penjualan otomotif sebenarnya naik dibanding kuartal 4 tahun lalunya, Oke. 2024. Iya. Kalau kuartal satunya drop sekali. Iya, iya. Ya. Ya tapi nih sekarang nih pas ada kejadian konflik baru hari ini, 1-2 hari ini ya, kita iya, belum iya. tahu nih ke depan bagaimana nih. Kalau misalkan ngelihat nih Pak, kan momentum Lebaran ini juga terus meningkat dari tahun ini mulai mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Nah, kalau setiap Lebaran ini emang secara selalu jadi katalis positif bagi penjualan mobil bekas kah? Atau mungkin kalau misalkan ada katalis juga nggak bagi ASLC misalnya untuk penjualan mobil bekas ada peningkatan, ada perubahan secara kinerja gitu setiap momen-momen seperti inilah. Kalau otomotif memang umumnya itu Lebaran ini tumbuh 30%. 30%. Wah. Umumnya, Oke. ya kan pas Lebaran itu 25-30%. Tapi karena Caroline.id ini sedang tumbuh, kami tumbuh 60%. 60%. Ya karena kami memang juga bisnisnya juga sedang growing terus ya. Oke. 2 kali lipat ya 2 kali pertumbuhannya. lipat. Ya, hampir. Nah triggernya Pak, apa nih kira-kira? Karena kita tahu kan mobil baru sekarang juga banyak. Ya. Kemudian harga juga makin kompetitif. Iya. Tapi pasar untuk mobil bekas atau second hand ini kok masih tetap ada. Bahkan tadi kalau misalnya Pak Yani bilang pertumbuhannya dari perseroan sendiri bahkan sampai 2 kali lipat dari yang umum begitu ya. Sampai 60% begitu Pak. Karena gini, kalau Lebaran kan orang ngejar momen. Kalau Oke. mobil bekas langsung bisa pakai, terutama seperti gitu. Caroline.id ya. Oke. Kami kan jual mobil sudah waranti, siap pakai. Ada kami sebutnya itu 7G, Oke. 7 garansi. Karena udah ada garansi siap langsung bisa pakai. Tapi kalau beli mobil baru kan harus tunggu surat-suratnya dulu. Iya Ya benar. BPKB-nya kadang Oke. cepat kadang lambat. Iya, iya. STNK-nya dan lain-lain. Nah itu kenapa kalau biasanya yang ngejar momentum Lebaran kan banyak lari ke mobil Bekas bekas dulu ya. gitu. Makanya selalu mengalami peningkatan terus tiap Iya. misalkan momen-momen entah mungkin Lebaran, awal Iya, tahun betul. seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara soal strategi nih untuk penjualannya, untuk peningkatan penjualan dari mobil bekas yang dilakukan oleh ASLC ini seperti apa nih untuk ke depan nih kira-kira? Ya, kalau kami lihat, kami optimis mobil bekas masih akan tumbuh sekali. Ya, terutama ASLC ini. Kenapa? Karena ASLC memposisikan berbeda dibanding bis mobil bekas yang lain. Ya, yang banyak kan rumahan kan. Ya, jadi ASLC ini kami ada warantinya, terus pembeliannya juga mudah. Bisa dari website, bisa di browsing lewat dari website, dan pilihannya banyak. Ya, bisa sampai 500 lebih pilihan mobil yang ada. Ya, jadi kemudahan lah anak generasi sekarang kan terutama Gen Z ini kan Iya. maunya yang muda-muda mau Iya. nggak mau kan Betul. keliling-keliling showroom Instan lah mencari ya. kan. Iya. Nah, kalau ini kan tinggal pilih di handphone Iya. udah cocok yang tadi seperti Pak Momo nih. Iya. Ya, udah lihat di browsing dulu kan. Iya. Udah di browsing tinggal pilih habis itu appointment. Just that. Emang paling mudah sekarang ya kalau misalkan cari mobil ya. Iya. Nah, kalau misalnya beli, lah kalau memang mobil baru ada prosedur yang harus dipenuhi. Kalau mobil bekas atau second hand
hand ini juga sama atau bagaimana Pak? Karena kan pada saat beli nggak mungkin langsung pakai begitu. Apakah dengan kepemilikan BPKB dan lain-lain juga itu ada prosedur tertentu, butuh waktu tertentu juga misalnya? Nah itu bedanya mobil bekas. Kalau belinya cash, langsung bawa. Langsung bawa. Langsung bawa. Langsung pakai. Terutama karena Caroline ID ini kan kami ada buyback warantinya. Ya kan? Jadi ada waranti, mobilnya tidak bekas tabrak, nggak bekas banjir, terus ya garansi surat-surat. Jadi lebih nggak ragu-ragu. Oke. Itu kenapa kami growth-nya di atas industri. Ya kalau di industri rata-rata kan tadi Lebaran paling naik 30%, kami bisa tumbuh 60%. Gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalkan kita bicara kan, kalau misalkan tadi kan SLC ini kan ada garantinya. Tapi kan kalau mayoritas masyarakat nih kalau melihat untuk mobil bekas pasti ada ngeri ya, Iya. karena mungkin ada mesinnya mungkin yang kurang bagus, atau mungkin olinya masih gardan-gardannya masih kurang gitu, atau mungkin ada beberapa sisi yang mungkin agak kurang dirasa gitu. Nah, kalau misalnya kondisi dari yang dilakukan garansinya seperti apa sih kalau untuk mobil bekas sendiri, apakah memang terjamin? Ya, kalau yang industri karena ada garansi, tapi biasanya garansinya mesin dan transmisi saja. Kalau Caroline.id ini kami garansinya satu, mobilnya udah ganti oli pasti. Jadi semua mobil yang kami jual udah oli masih fresh. Jadi langsung siap bawa ke mudik. Itu udah pasti. Kedua tadi mesin transmisi semua standar, pasti kita garansi. Kami ada tambahan lagi rem, kaki-kaki, electrical, AC. Ya jadi kalau lagi macet, ya mudik kan macet ya kan. Nah, nggak takut AC-nya overheat, panasan harus matiin AC dan lain-lain gitu. Oke, kalau memang sudah ada jaminan, tapi selama melakukan pemasaran, penjualan begitu, keluhan-keluhan dari customer itu di bagian yang mana nih yang Pak Yani mungkin bisa rasakan? Mengingat kan mobil second pasti ada aja tuh. Oke lah kita sudah inspection dari itemnya ada mungkin ratusan begitu. Nah tiba-tiba di jalan ada satu hal itu gimana? Apakah ada ganti rugi, klaim yang bisa dilakukan atau bagaimana? Dan karena waranti itu kalau ada klaim ya pasti kami handle. Selama yang tadi ya yang kami sebut 7G garanti itu. Memang kami consistently melakukan survei. Kami secara konsisten melakukan survei atas customer satisfaction kita. 97,5%, 98% happy. Ya biasanya ada nggak happy 2%, 3%. Ya biasanya ya tadi memang namanya mobil bekas. Betul. Mobil bekas ada aja yang lolos inspeksi atau yang udah waktu kita seratnya bagus tapi kejadian 2%. Tapi selagi di solve 100% happy. Treatmentnya seperti apa Pak kira-kira Pak? Kalau yang memang tadi ada yang 2% tadi ada trouble. Biasanya kami handle klaimnya. Langsung ganti atau? Begitu kami diperbaiki. Gitu. Oke, selain Lebaran sendiri dan tahun baru mungkin akhir tahun, mungkin ada momen apa lagi sih yang membuat kira-kira masyarakat tertarik untuk membeli mobil bekas gitu? Kondisi seperti ketidakpastian ekonomi sekarang ini juga membuat orang lebih cenderung beli bekas. Kenapa? Karena kalau beli mobil baru kan komitmen cicilan panjang. Kalau jual kembali mendadak misalnya setahun cicil berat, lalu jual kembali kan turunnya jauh kalau mobil baru. Kalau mobil bekas kan kadang-kadang malah untung kan. Iya. Jadi kalau kita nggak terlalu yakin, saya bakal cicil 5 tahun, ya ada bagusnya mobil bekas. Ya jadi kondisi ketidakpastian ekonomi seperti sekarang, ya tiba-tiba kondisi berubah nih, ya kan? Harus jual nih, ganti yang lebih murah mobilnya, misalkan. Itu nggak rugi, nggak terlalu rugi biasanya karena mobil bekas ya. Iya. Gitu. Persyaratan tuh apa saja? Mungkin kalau dari SLC begitu yang melihat misalnya datang mobil, kemudian masuk kategori bahwa ini bisa dijual. Nah ini ada persyaratan nggak? Mungkin usia, batas kilometer, itu bagaimana? Yang pasti kami syaratkan itu adalah pasti dokumennya harus asli. Ya, karena di Indonesia banyak jago yang masukin dokumen jago, ya kan? Itu satu. Kedua mobilnya nggak bekas tabrakan besar. Artinya chassisnya semua pasti aman. Gitu. Itu yang pasti. Ketiga nggak bekas kerendam banjir. Kalau 3 itu terbukti tidak, kami langsung buyback. Oh gitu. Nah kalau misalkan kita bicara setelah beberapa mobil mungkin garansi udah terjamin ya. Nah kalau misalkan kita bicara segmen nih, segmen apa kira-kira yang paling banyak orang tertarik untuk membeli kalau misalkan untuk mobil bekas sendiri? 7-seater pasti. Seater. Umumnya 7-seater dan yang paling banyak sekarang itu memang yang di bawah 200 juta.
Oke. LCGC begitu masuknya atau gimana? Ya, menuju ke situ. Kalau Avanza yang tahun udah agak di atas 5 tahun gitu. Oke. Itu yang Itu paling yang laku. di bawah 200 juta. Kenapa? Kalau di bawah 200 juta itu harga agak jauh dengan mobil-mobil EV yang baru. Kan kalau di atas 2 juta pilihannya wah daripada saya ngambil mobil bekas apa saya ngambil EV yang baru gitu kan. Artinya masih nyari Kan gitu kan. mobil-mobil yang bisa buat Iya, untuk itu. sekeluarga gitu ya Pak ya. Ini menarik mau. Tadi ada disebutkan Mayani EV berarti sekarang head to headnya juga dengan mobil listrik gitu Pak? Iya, ada Wow. ada head to headnya di situ. Kan kita lihat secara nasional penjualan mobil listrik sudah 15% kan. Iya. 12%. Ya, Oke, tahun lalu oke. 12% dari total penjualan mobil. Dan tren itu kan naik terus. Iya. Artinya kalau misalkan mobil listrik ini udah mulai memasuki pasar mobil bekas juga atau mungkin masih ada proses untuk menuju ke sana. Orang-orang masih Iya. tarik ulur nih untuk misalkan dia untuk melepaskan mobil listriknya. Kelihatannya butuh 5-6 tahun ya. Pengalaman kami seperti itu. Ya Pak, karena apa? Biasanya mobil bekas itu sudah mulai ada di pasaran setelah cicilan lunas. Ya kan Iya. rata-rata ngambil cicilannya Iya, kan 5 iya. tahun. Iya. 5 Ya tahun. jadi kalau belum lunas, kalau lunas percepat kena penalti dan lain-lain kan. Ya, jadi biasanya sih setelah 5 tahun, jadi mobil EV penjualan relatif tinggi kan 2025. Betul. Ya kan, nah, mungkin 2030 baru mulai supply EV udah mulai banyak. Oke, tapi ada yang nanya nggak konsumen nih Pak, mobil listrik? Ada, karena ada. sebenarnya di Autopedia ini kan kami ada yang jual retail seperti Caroline.id yang pakai waranti, Oke. ada yang sistem lelang. Nah, di lelang sudah ada, Oh iya. sudah ada mobil EV. Dan responsnya peminatnya? Peminatnya banyak, cuma memang harganya turun lumayan. Oh. Ya kenapa? Karena banyak mobil baru dengan teknologi lebih bagus, yang harganya juga malah lebih murah kan. Iya. Oh ini pertanyaan yang jadi pertanyaan nih biasanya. Kalau misalkan orang kan beli mobil listrik selalu mengalami penurunan nih. Kira-kira nih sebagai pebab kan pengalaman yang megang mobil bekas nih. Apa yang menyebabkan mobil listrik itu harganya bisa mengalami turunan dari harga jualnya gitu? Satu karena masyarakat belum kenal produknya. Seperti ini sama seperti gini. Dulu itu kalau mobil transmisi matic, Iya. kalau dijual pasti iya. turun harganya. Betul. Sampai adopsi terhadap mesin matic udah cukup tinggi. Sekarang kebalikan. Kalau di Jakarta mobil manual harganya turun lebih tinggi daripada matic. Oke. Nah di negara tertentu kita lihat ada di Vietnam. Di Vietnam itu setelah mobil adopsi mobil EV cukup tinggi, Iya. mobil ICE-nya yang turun jauh. Mungkin di China bisa terjadi sama. Iya. Di China mungkin sekarang kalau yang jual ICE lebih susah daripada jual mobil bekas EV. Oke, itu dia ya. Ya tergantung adopsi teknologi itu. Nah, karena sekarang adopsi teknologi kan baru 12%. Nah itu ya pasti masih tren seperti itu. Tapi di Indonesia belum ada pergeseran Pak dari internal Iya. combustion engine tadi sama EV. Tapi menurut saya sih Indonesia combustion itu masih lama. Kenapa? Karena Indonesia itu luas sekali. Piramida kita kan besar sekali. Yang di bawah ini masih besar sekali. Iya. Nah, yang bawah ini kemungkinan nggak akan ke EV. Sebabnya satu, itu di daerah-daerah. Di daerah-daerah itu kan fasilitas charging publik belum banyak. Ya. Kedua, itu harus punya tempat parkir. Iya. Iya kan? Kalau nggak punya tempat parkir, mau ngecas di mana? Iya. Iya kan? Nggak semua pemilik mobil di daerah itu punya tempat parkir dalam rumah. Iya. Yang agak tertutup supaya bisa pasang kabel, instalasi listrik ya. Tapi biasanya emang mereka kan kalau nyari instalasi listrik biasanya kan nyari keluar lagi itu Iya, kan. luar. Nah kalau misalkan bicara lagi nih dari sisi bisnis, kalau misalkan mobil listrik itu sendiri peluangnya sebesar apa sih kalau misalkan di kalangan mobil bekas? Apakah mungkin akan merambah ke sana semua atau mungkin akan tetap masyarakat tetap masih tertarik dengan mobil yang berbensin gitu? Menurut saya sih pasti akan menuju ke EV sih. Ya, tapi butuh waktu di Indonesia. Ya, kenapa? Karena EV kemungkinan akan makin lama makin murah. Ya, karena teknologi produksinya berbeda dengan combustion ya, yang jauh lebih complicated dengan spare part yang jauh lebih banyak. Dan, tapi proses menuju situ itu harusnya masih lama karena satu mobil itu untuk Indonesia itu barang mahal. Ya, jadi income per kapita kita masih membuat mobil itu barang mewah. Ya, jadi masalahnya sebelum beli itu biasanya sangat hati-hati, takut harganya turun. Benar. Ya, jadi dengan kondisi seperti sekarang ya adopsinya EV itu masih di kota-kota besar yang memang terutama Jakarta yang ada genap ganjil dan yang traveling time-nya jauh. Kalau begitu luar Jakarta kan banyak yang traveling time-nya mereka
setiap hari cuma pendek kan. Jadi pakai bensin juga nggak terlalu terasa dibanding dengan pakai EV gitu. Itu dia. 2026 kita tahu ada Nataru, itu jadi momentum tentunya ya buat mobil bekas. Kemudian Ramadan, Lebaran juga jadi momentum. Tapi kan ada tantangan lagi nih, global. Tadi kan di awal sempat disinggung juga nih Pak Yani. Perang udah meletus di Timur Tengah, kemudian tekanan bahkan akan lebih luas lagi. Kekhawatiran pemerintah sih akan lebih jauh lagi nanti ke beberapa lintas sektor. Nah, kalau misalnya mobil bekas ini ada sesuatu yang menjadi concern nggak sih dengan konflik global tadi terhadap pangsa pasar mobil bekas sendiri? Bisa positif, bisa negatif ya. Gitu. Kita lihat positif dulu. Jadi orang optimis. Orang optimis harus lihat positif. Harus diangkat dulu Pak. Ya positifnya mungkin harga mobil bekas akan naik. Ya, karena pada inflasi membuat harga minyak naik, biaya produksi naik, logistik cost naik. Betul. Ya, biaya logistik pasti naik, asuransi pasti naik. Ya, semua naik. Ya, begitu semua naik, berarti harga mobil baru naik. Harga mobil baru naik, harga mobil bekas pasti naik. Nah, itu artinya bisnis mobil bekas ya sebagai ini inventorinya akan naik harganya. Itu satu. Kedua, minat masyarakat beli mobil bekas akan naik. Kenapa? Saya beli untung kok. Pengalaman. Nah, itu akan minat untuk beli mobil bekas juga akan meningkat. Financing juga mungkin nggak terlalu khawatir. Kenapa? Kalau harga mobil bekas naik, financing kasih nggak takut. Kalau turun takut nanti tarikannya turun kan, gitu kan? Seperti itu. Tapi sisi lainnya ya tadi dampak makronya terhadap daya beli, terhadap kemampuan cicil dan lain-lain. Nah itu ya mungkin kita belum bisa tebak ya itu seperti apa arahnya nanti. Baik. Oke, berarti misalkan mobil bekas kita lihat nih apa kemungkinan potensinya akan lebih meningkat di tahun depan, di tahun-tahun ini ya terutama. Nah, kalau misalnya tadi kan kita bicara tadi soal leasingnya. Nah, kalau misalnya dibandingkan mobil baru, kalau leasing memang mungkin lagi lama. Nah, kemudahan ini kira-kira gimana ya kalau misalkan untuk mobil bekas sendiri? Kemudahan untuk leasingnya. Ya memang leasing lebih hati-hati, ya kan. Tapi karena penjualan mobil baru stagnan, malah cenderung turun beberapa tahun terakhir. Jadi perusahaan leasing itu kan mereka harus terus naikin bisnisnya. Harus muter ya. Harus muter. Ya kalau nggak jadi kolab, bukan bisnis ya kan. Nah itu, ya banyak larinya ke mobil bekas. Nah, pembelian konsumen di Indonesia sendiri sebagian besar cash and carry atau leasing? Banyak kan kredit. Ya, lebih mungkin sekitar 60% kredit. Nggak jauh beda sama mobil baru juga ya berarti ya? Iya, sama. Tapi kalau misalkan dengan kondisi yang uncertainty sekali seperti sekarang ini, apakah kemungkinan ada perubahan secara daya beli ini? Apa yang misalkan strategi apa tantangannya kan berubah nih. Kira-kira udah ada strategi belum untuk menghadapi itu semua? Ya, mengenai daya beli. Biasanya karena gini, pembeli mobil bekasnya banyak kan memang benar-benar butuh. Ya kan. Karena segmennya udah segmen yang di bawah 200, bukan untuk gaya-gayaan. Ya kan. Nah, artinya mereka paling adjust saja. Yang tadi ya beli yang sama seperti sebelum 2 tahun yang lalu, mobil yang paling laku ada di atas 200 sampai 250. Tapi karena ada krisis daya beli, volume kami naik tetap, cuma memang harganya turun. Ya, sebelumnya kami jualan average price itu sekitar 200 juta, tahun lalu tinggal 180, turun 10%. Ya jadi volumenya nggak turun, hanya dagangannya yang turun harganya. Berarti berubah dengan dari sisi harga ya. Turun. Karena daya belinya turun kan. Iya. Artinya pembelinya juga mulai terbatas juga dong berarti, kalau misalkan udah segmennya mulai turun. Iya, jadi lebih ke primer ya, yang benar-benar butuh. Daerah-daerah mana saja yang mungkin bisa menjadi ya dikatakan juga backbone nih kalau kita lihat untuk bisnis ataupun penjualan mobil bekas nih saat ini? Sebenarnya sekarang Caroline ini masih fokusnya di Jabodetabek dan Jawa Barat, Bandung. Ya. Tapi kami lihat potensinya sebenarnya di seluruh Indonesia itu ada sih. Tapi kan itu kan online Pak. Sebenarnya mereka ada juga nggak sih yang ternyata konsumennya belinya dari luar Jawa misalnya? Itu ada potensi nggak? Ada yang seperti itu, tapi memang pembelian kebanyakan datang. Jadi kami ada 2 bisnis kan. Kami ada bisnis yang lelang itu di seluruh Indonesia. Itu di 35 kota. 35 kota. Iya, ada di 35 kota. Tapi yang bisnis yang jual retail bergaransi saat ini memang baru ada di Jabodetabek dan Bandung. Gitu. Nah, pembelian memang bisa pesan di online. Ada berapa pembeli kami dari luar kota. Mereka udah cek di online, mereka udah istilah booking. Pada akhirnya ya mereka datang
untuk transaksi atau ada saudaranya yang mewakili periksa mobil. Oke. Artinya Untuk masih ada konfirmasi. kesempatan ya walaupun beli secara online, tapi masyarakat tetap bisa melihat secara langsung Iya. jenis kendaraan. Kami ya? sarankan sebaiknya sebelumnya lihat. Oh, Ya karena mobil iya. bekas kondisinya pasti beda Harus ya. offline lah. Iya, ibaratnya begitu. setiapnya gitu. Nah pertanyaannya mungkin kalau misalkan kita beli mobil bekas kan pasti ada beberapa kayak dealer ya, itu kan juga ikut serta dalam penjualan mobil. Nah kira-kira kalau misalkan kerjasama atau keterikatan dengan para dealer-dealer mobil bekas ini seperti apa? Ya. Kalau yang bisnis lelang kami tidak terikat sama sekali. Oke. Ya kami hanya karena kami ada bisnis gadai, kami bisa bantu. Dealer-dealer dalam yang jual beli mobil bekas kami bisa kasih fasilitas pembiayaan. Tapi kalau yang Caroline ya kami independen dari dealer. Karena inventorinya milik kami, bukan bedanya kami dengan yang marketplace yang lain. Iya. Inventory kan banyak yang bukan mereka. Betul. Ya kan jadi kalau kami ini milik. Oke. Jadi itu kenapa kami bisa garansi mobilnya. Jadi kami sebelum beli kan kami juga nggak mau ada inventory kami barang yang bekas banjir, bekas tabrak kan. Karena kami pegang dulu barangnya. Nah itu tuh. Kalau dari sisi persaingan gimana? Penasaran juga. Karena kan sekarang hampir semua tempat di daerah. Kalau saya perjalanan dari Depok ke sini aja, banyak sekarang kan showroom-showroom mobil second. Nah itu bagaimana Pak? Apakah justru kolaps aja mereka? Kami mensupport dealer-dealer lain melalui bisnis lelang kami dan bisnis gadai kami. Oke. Ya kami ada bisnis lelang yang memang untuk mensupport dealer-dealer. Oke. Nah tapi di bisnis Caroline kami bisnis dengan cara yang berbeda. Ya kami dengan cara pakai strategi online, kami pakai garansi dan banyak yang lain-lainnya. Oke. Tapi emang mengerikannya kalau misalkan orang untung ada garansinya ya. Tapi kalau orang kan emang paling mengerikan itu kalau misalnya kita beli mobil ternyata ada yang rusak ini. Beli mobil ada yang rusak ini. Nah kalau jaminan nih kita bicara jaminan tadi ada garansi, jaminan sampai sebesar apa kalau misalkan orang bisa misalkan ada kejadian keluhan itu jaminan sejauh apa itu? Saat ini ya 100% kalau 100%. dalam scope itu kami cover. Kenapa? Karena brand kami lebih mahal daripada biaya spare perbaikan itu. Gitu ya. Ya kan? Betul kan? Iya benar. Ya kan? Karena brand kami lebih mahal daripada katakan klaim ada perbaikan AC 1 juta gitu, lebih mahal Iya gitu. lumayan Iya, kan brand AC. kami lebih mahal dari itu. Tapi menarik juga. Selain lah masyarakat menengah bawah tadi yang ceruk pasarnya lebih besar. Iya. Tapi premium car juga ada pasarnya loh Pak. Betul, Nah itu disasar juga nggak sih teman-teman dari penjual mobil second ini? Ada, tapi kami saat ini belum terlalu fokus di mobil premium. Kami ada Alphard atau yang lain-lain, Mercy ada. Tapi kami tidak terlalu fokus di situ dulu. Kenapa? Karena mobil premium ini saat ini sedang risiko harganya lebih tinggi, penurunan harga. Kenapa? Tadi dengan banyaknya EV dan lain-lain itu kan yang paling kena dampak itu adalah mobil premium. Pasarnya jadi ada pilihan jadi lagi tadi ya. Inventory kami juga kami nggak terlalu banyak di situ. Daripada beli second mahal, mendingan dapat EV dengan baru harga yang mungkin nggak beda jauh begitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan secara perbaikan nih, kalau misalkan antara EV dengan mobil bensin, kira-kira ada nggak lebih baik mana gitu? Ya kalau mobil EV biasanya lebih boros di ban. Boros di ban. Boros di ban, ya kan? Karena berat ya. Terus bannya itu karetnya harus lebih empuk. Iya. Ya karetnya lebih empuk supaya nggak berisik. Tidak berisik betul. Iya, gitu. Karena mobil EV itu nggak ada suaranya. Iya. Nyetir nggak ada suaranya. Jadi kalau kita nyetir itu suara bannya kalau terlalu keras karetnya itu akan terlalu terasa di kuping. Itu kenapa? Karena empuk jadi cepat habis. Tapi kalau part yang lain lebih ringkes. Nggak banyak part. Kalau mobil combustion partnya banyak. Iya. Ada filternya macam-macam. Iya. Gitu. Makanya ya perbaikannya lebih enteng sebenarnya ya kalau listrik ya. Dan menyikapi dinamika di tahun 2026 ini, strategi dari perseroan lah paling tidak dan teman-teman juga itu akankah berubah atau tetap strict dengan target misalnya? Kan mungkin kemarin 4.000 kendaraan, tahun ini mungkin bisa 5.000, 6.000 begitu, Pak Yan? Kami masih strict pada target. Oh ya. Ya. Kami cukup confident. Kenapa? Kami kan udah jalanin dari tahun 2002 awal. Iya. Kami lihat 2002, 23, 24, 25 customer kami yang repeat udah makin banyak. Per bulan jumlah request dan visit ke bisnis kami, ke showroom kami, ke website kami itu meningkat signifikan dari periode ke periode.
Itu artinya layanan yang kami berikan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sejauh ini kalau misalkan pelanggan itu untuk mencari mobil listrik emang mereka datang sendiri apa memang ada penjualan secara masif, misalkan informasi iklan secara masif, atau mungkin mereka emang lagi cari mobil nih, pengen tahu nih mobil ini nih, datang sendiri gitu, Atau bikin pameran. atau bikin pameran. Kami biasanya ada yang kerjasama. Misalnya kami kerjasama dengan perusahaan pembiayaan. Ya, kami ada kerjasama dengan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Ya, mereka menggunakan channel mereka untuk memasarkan. Karena mereka juga butuh produk untuk dijual. Ya, kalau enggak apa yang mau didanain? Ya kan, untuk mendanain sesuatu harus ada produknya. Kebetulan kami dipilih kerjasama. Kenapa? Karena ya mereka juga nggak takut customer mereka kecewa. Ya kan, kan ada waranti. Ya kami ada publicity company dan lain-lain gitu. Jadi dari situ, kedua ya kami repeat. Customer yang sudah beli juga banyak yang ngulang, bawa referensi dan lain-lain. Selain biaya marketing konvensional melalui secara digital. Oh, berarti banyak cara ya untuk memperkenalkan mobil listrik, produk-produk yang ada dijual itu ya. Oke, nah kalau konsumen saya penasaran juga, kebanyakan individu atau memang akhirnya nanti ada yang dibelikan kemudian dijadikan usaha, entah itu usaha rental kah atau apa begitu, ada nggak sih? Menarik ya pertanyaannya. Ada perusahaan rental, ada individu, ada biasanya yang beli-beli seperti Innova, Avanza itu ya kadang-kadang dipakai untuk usaha. Untuk usaha. Oke. Sebenarnya dalam 2026 ini atau mungkin 1-2 tahun mendatang kan kita juga dunia masih terus berubah nih. Kemarin kita anggap udah tenang, ternyata ada kejadian lagi di Timur Tengah. Kira-kira sudah ada antisipasi belum resiko terbesar yang akan dihadapi dalam 1-2 tahun mendatang untuk industri? Risiko industri ini paling utama sebenarnya ya tadi ya kenaikan suku bunga. Ya, kenaikan suku bunga ini kelihatan kan inflasi bakal naik nih. Biasa habis inflasi naik, pemerintah mau tak mau harus naikin suku bunga. Iya. Kalau udah suku bunga naik, biasanya kan daya beli turun. Ya daya beli turun, terus leasing juga lebih hati-hati menyalurkan pinjaman. Nah itu lebih ke impact ke daya beli ujungnya sih. Oh, jadi langkah yang untuk dilakukan oleh misalnya ASLC sendiri untuk menghadapi hal itu semua seperti apa udah? Karena ASLC saat ini market share kami sangat kecil dibanding total ukuran industri ini. Penjualan mobil bekasnya setahun diperkirakan 1 juta lebih. Penjualan kami masih jauh lebih kecil, di bawah 1%. Itu dia, berarti memang dinamikanya ini yang masih perlu dicermati ya tahun 2026 di awal tahun, justru karena awal tahun kita harus siapin juga nih langkah-langkahnya, strateginya, mitigasinya begitu, sehingga tidak akan terlalu berdampak banget nih terhadap industri mobil bekas di Indonesia. Baik, Pak Yani, terima kasih banyak nih informasinya, update-nya. Ternyata jangan ragu-ragu juga sih sebenarnya kalau kita mau beli. Momo nih yang mau beli ini sebenarnya mobil bekas juga nggak apa-apa, mau asal kualitasnya memang terjamin begitu kan. Plus juga harus beli juga dong, kan mudik juga kan. Bisa jadi, betul. Ini bisa jadi pilihan. Mungkin kita bisa telepon Pak Yani nanti. Oke Pak Yani, terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya dan informasinya nih Pak Yani. Oke, terima kasih banyak Pak kehadirannya hari ini. Menarik ya kalau kita cermati juga Sobat Investor terkait dengan pasar mobil bekas di Indonesia, ternyata masih ada ceruk pasar yang masih bisa dioptimalkan, meskipun kita tahu tantangan dari global juga masih cukup luas, kemudian dinamikanya dikhawatirkan akan berdampak di dalam negeri. Tapi itu lagi-lagi perlu ada strategi dan mitigasi yang lebih terarah dalam menatap tahun 2026 ini. Sampai jumpa.